bandaran sungai itu sangat banyak rumah yang memang sangat mepet seperti itu. Sangat wajar ketika memang ada tergerus anggapannya air besar itu terkena rumah-rumah tersebut. Namun belum ada tindak tegas untuk mengatasi hal tersebut. Selama 16 tahun kami berdiri ini belum selesailah masalah sampahnya. Persoalan sampah belum selesai. Karena nggak pernah selesai, nggak akan pernah selesai. Kalau jumlah sampah nggak akan pernah selesai, masih ada manusianya. Karena manusia adalah produsen terbanyak sampah lah. Halo semuanya, selamat datang di Gemah Bali. Nah, kali ini aku mau mengadakan podcast kepada salah satu narasumber kita. Ya, ini dia siapa namanya? Degus. Nah, Degus ini itu punya komunitas di Bali ya. Ya, tergabung dalam komunitas. Iya. Nah, ini itu permasalahan tentang banjir kemarin. Terus sampah di Bali bagaimana, dan ya coba kita tanya aja langsung sama Degusnya. Oke. Silakan Degus, perkenalkan bagaimana. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya akrab sapa Degus. Saat ini menjadi mahasiswa aktif di Universitas Udayana, dan saya juga aktif di organisasi, salah satunya komunitas Maudong Buang Sampah Sembarangan. Jadi di komunitas Maudong ini udah ada kepengurusannya juga Kak, yang mana kepengurusan tersebut mulai dari 2024 yang tujuannya untuk lebih mengkoordinir konsep kegiatan dan juga aksi-aksi yang kita lakukan di lapangan seperti itu. Nah, sebenarnya komunitas Maudong ini udah berdiri sejak dari 2009, yang fokusnya adalah mengedukasi masyarakat untuk mencetak generasi baru yang peduli akan lingkungan. Nah, di sini founder kami atas nama Pak Komang Sudiarto atau akrab disapa Om Bemo, yang memang konsisten dari 2009 sampai hari ini memang bergerak aktif untuk mengkampanyekan bagaimana kita menjaga lingkungan dengan salah satu hal paling kecil aja, ilmu yang paling mendasar adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan itu pun ditanamkan pada kami yang saat ini aktif di komunitas ataupun orang-orang yang terlibat dan juga orang yang melihat kami, gerakan-gerakan kami seperti itu. Komunitasnya ini komunitas apa namanya? Maludong. Nah, komunitas Maludong ini itu sudah ada di mana aja? Kalau komunitas Maludong, kami sebenarnya kalau di Bali sudah tersebar di semua kabupaten. Bahkan di pengurusan ada yang namanya divisi sosial masyarakat yang mengkoordinir korlap masing-masing wilayah. Jadi setiap kabupaten juga ada perwakilan. Dan di luar Bali juga ada, kami ada kerjasama dengan salah satu organisasi yang mencakup beberapa provinsi, sehingga Maludong juga tersebar di beberapa provinsi yang geraknya itu adalah saat ini juga mengedukasi juga seperti itu. Oke. Nah, untuk teman-teman di luar sana, kalau misalkan mau masuk komunitas Maludong ini, apakah bisa atau terbuka untuk umum? Kalau terkait gabung ya, apalagi kita berkecimpung di lingkungan, tentu kita sangat terbuka. Karena kami percaya lingkungan ini milik bersama, semakin banyak kita mengurusi lingkungan, maka semakin terjaga lingkungan kita seperti itu. Dan caranya tentunya teman-teman bisa mengikuti akun malu.dong terlebih dahulu di Instagramnya. Di sana juga ada link untuk mendaftarkan diri sebagai volunteer, karena nanti akan kami data juga dari wilayah mana. Di sana kami bisa memfilter ketika memang ada kegiatan akan melibatkan orang-orang tersebut kayak gitu. Oke, berarti di Instagram ya? Ya. Ya, di Instagram. Nah, sekarang kita masuk ke topiknya. Ini bagaimana tanggapan kamu sebagai punya komunitas sampah di Bali, ya kan? Banjir kemarin, banjir yang terlalu parah mungkin pertama kali di Bali, itu gimana tanggapan kamu? Terkait banjir langsung ya. Memang per hari ini kita melihat banyak musibah ya juga. Saya juga mewakili teman-teman turut belasungkawa pada keluarga yang terkena dampak sampai ada korban, dan semoga keluarga juga mendapatkan ketabahan dan juga kekuatan serta dapat kembali pulih
baik sisi ekonomi dan juga kesehatannya seperti itu. Nah, di satu sisi kami melihat hal tersebut tidak serta-merta ditimbulkan oleh hujan hari kemarin. Dampaknya, dalam artian sampai kita melihat adanya roboh bangunan, dan itu pun jika ditarik dari sebelum-sebelumnya, hal banjir ini hampir selalu terulang. Kita udah mengetahui musim hujan itu setiap 6 bulan, tapi apa evaluasi kita untuk kedepannya? Terlebih baru ini kami melihat dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden juga hadir ke Bali, dan kami apakah itu juga akan memberikan evaluasi untuk kedepannya, perubahannya, karena sampai hari ini saya pribadi lihat juga persoalan khususnya ini salah satunya dampaknya itu adalah munculnya sampah di mana-mana. Itu semakin banyak, semakin kelihatan seperti itu. Seperti itu salah satu dampak banjirnya. Dan apakah mungkin dalam seminggu ke depan akan memang ada percepatan untuk menangani sampahnya, atau memang tetap seperti ini aja, seperti itu sih. Oke. Apakah udah direnovasi atau dibersihin sampah-sampahnya? Kalau yang tak lihat sudah ada gerakan dari waktu ini dari warga, memang saat hari pertama pun sudah ada, dan sebenarnya saya juga kebetulan kena, tapi memang syukurnya nggak terlalu besar dampaknya. Boleh diceritain nggak? Kenanya sampai semana tingginya? Oke. Kalau saya kan domisili Denpasar, jadi di sekitar wilayah Denpasar Utara. Pas saya tidur jam 3 pagi, ternyata udah ada banjir yang sampai masuk ke kos saya. Belum pernah dari siap kos berapa tahun Denpasar, belum pernah sampai masuk seperti itu. Dan waktu ini pun sempat sebenarnya udah lihat banjir, tapi sampai depan gang. Waktu ini ternyata sampai masuk ke dalam kos dan juga sampai ke dalam kamar itu. Itu yang memang waktu bangun jam 3-an tuh udah ternyata sepatunya udah masuk. Sepatu saya udah masuk di bawah air. Mohon maaf juga sekarang nggak pakai sepatu karena masih basah dan belum sempat mengeringkan, sehingga waktu ini pun sangat banyak PR saya juga yang di kos untuk mengeringkan beberapa buku ataupun kasur seperti itulah. Nah, dan di beberapa titik juga saya lihat di rumah-rumah seperti itu ada masih membersihkan lumpur-lumpur yang ada di lingkup rumahnya, karena di dekat bantaran sungai itu sampai tenggelam memang rata-rata. Tapi aku lihat tuh banyak memang lebih berdampak di Denpasar gak sih? Oke, ya. Atau karena pembangunan kah? Atau mungkin sampahnya terlalu banyak di Denpasar kah? Nggak tahu, tapi dari berbagai statement katanya alih fungsi lahan nggak. Katanya sih memang karena hujan. Tapi kalau kami melihat hal-hal tersebut dikarenakan memang salah satunya alih fungsi lahan, tata kelola pembangunannya, terus juga gimana ya, fungsi sungai dalam artian di bantaran sungai itu sangat banyak rumah yang memang sangat mepet seperti itu. Sangat wajar ketika memang ada tergerus anggapannya air besar itu terkena rumah-rumah tersebut. Namun belum ada tindak tegas untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu daerah di luar Bali udah mulai menerapkan hal tersebut. Mungkin bisa studi visit atau studi banding sana bagaimana hal tersebut dapat dilakukan seperti itu, karena ketegasan pemimpin yang saya lihat juga. Ketegasan pemimpinnya. Oke, nah sekarang gimana menurut kamu tuh cara mengelola sampah yang baik dan benar? Kan mungkin banyak banget, ya kan? Banyak banget teman-teman di sini yang belum tahu cara mengelola sampah yang benar itu seperti apa. Karena akhir-akhir ini sebelum banjir terjadi, itu ada pemberitahuan bahwa tempat pembuangan akhir itu ditutup. Nah, nggak semua orang tahu bagaimana cara mengelola sampah.
nggak semua orang juga punya inisiatif yang baik terhadap sampah. Nah, menurut kamu sebagai mungkin pengikut komunitas-komunitas sampah, itu ada nggak sih kayak gimana caranya atau edukasi kecil aja supaya mereka tuh sadar bahwa sampah tuh harus diapakan? Sebenarnya ini otodidak juga bisa dilakukan karena dari sekarang aja melihat kondisi hari ini, alam udah memberikan edukasi kepada kita bagaimana dampak yang dilakukan kita ketika kita tidak menempatkan sampah pada tempatnya. Ya. Jadi kalau dibilang semua sampah kiriman ya saling mengirim jadinya. Karena satu sama lain ini dibilang kiriman dari sini, dari sana, tapi di satu sisi ketika kita tidak menempatkan yang benar ya dalam artian tidak terpilah ataupun ditempatkan tempat terbuka seperti itu, apalagi kena air, dorongan, lemparlah kemana-mana seperti itu. Kalau cara sederhananya kembali memilah sih Kak, karena kami yakin memilah jenis, tapi kita harus mengetahui dulu jenis-jenis sampahnya seperti apa aja itu, termasuk organik dan bagaimana pengolahannya. Sekarang memang gencar-gencarnya di masyarakat penyelesaian sampah organik itu sangat bagus. Kami sangat melihat hal yang positif juga di Contoh Bali. sampah organik tuh kayak gimana? Sampah organik ya sederhananya sisa makanan sini dan juga sisa dapur. Setelah itu ada, kalau kita di Bali ini sampah perkara tuh lumayan banyak. Itu. Ya, sebelum itu maaf aku potong. Aku pernah ada salah satu ibu-ibu di TikTok. Ya. Dia itu di depan rumahnya ada kayak tempat pembuangan. Jadi di jalannya itu terus ada kotak gitu loh. Jadi setiap ada banten atau sampah-sampah yang mungkin makanan itu ditumpuk menjadi pupuk mungkin Di dalam apa tuh? di dalam semen. Dalam semen. Jadi dia tuh bisa dibuka terus di dalamnya tuh sampah semua. Tapi itu bisa jadi pupuk. Kayak gitu. Itu bisa nggak sih di setiap rumah itu diadain kayak gitu? Belum tentu. Belum tentu bisa. Kenapa? Karena kondisi tanah setiap wilayah itu berbeda-beda. Itu yang kami rasakan ya di dalam artian kalau di Denpasar aja kami ada program 100 tebu modern di kota Denpasar dari 2024. Nggak semua titik bisa dibuat tebu modern. Itu kan tebu modern namanya ya. Jadi memang upaya penyelesaian sampah organik melalui proses pengomposan dalam tanah seperti kembali ke organik, kembali ke alam. Dan itu sebenarnya udah dilakukan di Cemenggon. Kenapa kami melakukan mensosialisasikan hal tersebut? Karena kami memandang itu hal solusi terbaik untuk saat ini untuk persoalan sampah organik. Karena sangat sederhana, dengan menempatkan sampah saja akan diuraikan seperti itu. Nah, jadi hal tersebut bisa dilakukan di daerah yang memang tanahnya bagus dan tidak berkapur dan daerah berawa pun berpasir gitu. Karena ketika memang berpasir itu tebu modern karena yang dalamnya ada buis bisa loss dia, ataupun yang berair terus keluar airnya. Jadi fungsi tebu modern untuk menampung sampah organik tersebut kurang bisa dimaksimalkan. Tapi itu adalah salah satu upaya penyelesaian sampah organik yang lumayan efektif menurut kami. Kalau misalnya sampah-sampah yang seperti plastik itu bisa nggak dikelola? Ya bisa sih. Kayak tadi berarti gini Kak, kembali Kakak sampaikan tadi ada pengolahan dari anorganik, organik, organik, anorganik, sama lagi satu sebenarnya sampah yang nggak punya nilai. Yang tadi anorganik itu daur ulang, lagi satu ini residu. Nah itu yang menjadi persoalan, dibawa kemana? Nah ini yang sebenarnya kami dari komunitas sering mempertanyakan dibawa kemana sampah residu tersebut. Sederhananya tisu, hasil tisu ataupun kertas minyak, terus sisa yang memang nggak punya nilai lagi nih, mau dibawa kemana? Gitu. Kalau dibilang penyelesaian sampah berbasis sumber, nggak semua jenis sampah bisa diselesaikan di sumber. Pemilahan berbasis sumber pasti itu harus. Tapi untuk penyelesaiannya hanya sebagian yang bisa. Organik bisa, tapi juga nggak sepenuhnya organik bisa diselesaikan. Kayak tadi tebenya, kami masih menyarankan kalau di daerah yang pedesaan, ya hendaknya makai tebe. Gimana tebe, fungsi tebe di halaman belakang, memanfaatkan dibuat lubang, di sana ditaruh sampahnya, kan kembali juga. Karena kita di kota ini daerahnya sangat kecil dan dalam sangat padat, dan juga
ruangnya banyak semen sehingga perlu dibuat tempat kembali ke tanah kembalinya. Dan ini pun berfungsi untuk tempat resapan air juga, karena dengan adanya tubuh modern tersebut air juga bisa masuk ke sana sehingga mengantisipasi adanya tergenangnya air ataupun kayak banjir naik seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, ada nggak sih kayak anak-anak muda zaman sekarang itu punya inisiatif seperti kamu untuk masuk komunitas atau peduli sama lingkungan, alam, dan lain-lain? Saya rasa lebih banyak juga Kak dari kalau saya rasa kapasitas saya hari ini pun masih banyak yang udah menyuarakan hal tersebut, banyak berkontribusi juga untuk mengedukasi di bidangnya masing-masing. Sekarang waktu ini pun juga ada rekan-rekan saya juga yang memang menyuarakan tentang persoalan gimana realita. Contoh ini terdekat ada apa sih yang buat di DPR waktu ini pas dia ke Bali kayak itu. Mereka belak-belakan menyampaikan bahwa ini kondisi lapangannya, dalam artian anak-anak muda sekarang juga sudah mulai bersuara seperti itu. Kalau saya pribadi dan juga teman-teman di komunitas Mauldom memang lebih fokus untuk menyampaikan persoalan lingkungan juga. Karena terlepas dari apapun, persoalan lingkungan ini adalah persoalan bersama. Kami pun nggak bisa berjalan sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dari banyak stakeholder. Dalam artian ini punya kakak juga lingkungannya. Betul. Dan kakak juga punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kakak sendiri, rumah kita lah. Kalau dibilang kita kan sudah punya komunitas, kita juga menyuarakan kan kepedulian kita terhadap lingkungan. Dari pemerintahnya sendiri, apakah ada tanggapan? Kalau saya beberapa kali kegiatan di komunitas sempat ada memang. Namun gimana ya, mungkin hal-hal tertentu yang memang waktu ini program sempat kita melaksanakan kegiatan, ada juga keterlibatan pemerintah. Namun kami lebih banyak yang ke swadaya sebenarnya di komunitas. Karena menurut aku orang yang awam kali ya, umum, yang belum tahu apa-apa istilahnya. Kalau misalkan komunitas seperti kakak ini, ya kan, kayak Maludong ini, itu didukung sama pemerintah, seharusnya kan bisa membantu juga salah satunya. Kalau harusnya kan kakak bilang tadi, ya gitu juga. harusnya bisa membantu jadi lebih baik, saling ngebantu ya kan, saling nge-backup. Harus. Jadinya nggak usah pusing kayak harus gimana ya. Jadi kan kalau misalkan pemerintah pusing punya komunitas untuk ayo bantu kita sebagai pemerintah untuk edukasi ke semuanya supaya ngerti loh, ini loh cara pengelolaannya seperti ini yang dimaksud sama pemerintah, yang mungkin kemarin-kemarin yang lagi rame itu ya kan bilangnya sendiri, tapi kan semua orang nggak tahu caranya kayak gimana. Mungkin dari komunitas sendiri ya kan membantu untuk edukasi, misalnya ke rumah-rumah, itu kan bisa ya? Bisa. Karena memang seharusnya memang, dan kami pun sangat terbuka ketika memang kita dilibatkan dalam hal-hal seperti itu. Karena per hari ini edukasi itu sangat penting. Kami sempat survei di beberapa daerah yang memang punya tubuh modern tapi belum tahu gimana fungsi dan apa aja nggak boleh masuk seperti itu. Ketika nanti sudah penuh diapakan, seperti itu yang sangat perlu juga edukasi ke masyarakat kayak itu sih. Ya, betul. Oke. Jadi sangat pusing juga ya. Pusing nggak sih ngurusin sampah-sampah gitu? Atau memang happy aja, enjoy? Kalau happy enggak. Kami berdirinya pun 16 tahun ini menunjukkan bahwa selama 16 tahun kami berdiri ini belum selesai lah masalah sampahnya. Persoalan sampah belum selesai. Karena nggak pernah selesai, nggak akan pernah selesai. Kalau jumlah sampah nggak akan pernah selesai, masih ada manusianya. Ya. Karena manusia adalah produsen terbanyak sampah lah. Baik itu membuat dalam jangka banyak ataupun konsumsi pribadi aja itu. Hal-hal seperti itu yang menjadi harus menjadi kesadaran kita bersama dan tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas sampahnya sendiri dalam bentuk pemilahan.
Dan di sini harus ada pembagian tanggung jawab juga, di mana peran masyarakat, di mana peran pemerintah. Masyarakatnya apakah memilah sampai mengolah, atau memang di sini juga ada peran pengolahannya seperti itu. Itu harus dipastikan karena sesuai aturan juga tentang, sebenarnya itu sudah diatur juga masalah tahun 2008 tentang pengolahan sampah, tanggung jawab pemerintah menyediakan pengolahan, fasilitas, dan masyarakatnya itu pemilahan. Seperti itu. Hal itu yang perlu memang dilaksanakan lah. Kayak itu. Oke. Ya mungkin kakaknya ada pesan atau apa hal yang harus disampaikan sama teman-teman semua di sini supaya sadar. Oke. Kalau menyadarkan mungkin kami di sini lebih ke mengingatkan Kak ya. Dan juga menyampaikan melalui gerakan-gerakan yang kami lakukan. Di sini kami menunjukkan bahwa saya aja bisa, kakak pasti juga bisa. Seperti itu juga dalam artian gerakan-gerakan yang kami lakukan untuk memilah, habis itu berupaya untuk memproses. Dan kayak tadi sampah residu itu yang sampai saat ini kami sangat pengen ada gerakan cepat untuk menyelesaikan sampah residu ini. Karena banyak yang menyampaikan, oh ya ada insenerator, tapi sampai hari ini belum ada lah yang memang tak lihat berjalan dengan mungkin dari instansi salah satunya pemerintah yang memang sudah menjalankan hal tersebut seperti itu. Sempat dengar di Badung dan terlaksana menggunakan insenerator, tapi kami melihat belum adanya pemilahan sampah yang masuk ke sana. Jujur dari kami itu menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena ketika memang sampah di luar residu itu masuk, itu akan menurunkan menurunkan tingkat panasan apinya, sehingga berpengaruh juga. Nah itu, dan pada masyarakat jangan terkejut lah ketika memang ada banjir dengan perilaku kita yang terus sama, pola yang sama. Berharap kondisi banjir ini tak terulang, ya kita harus merubah pola kita untuk mulai berbenah dengan hal sederhana, menempatkan sampah pada tempatnya itu sih. Kalau masih buang sampah sembarangan ya malu dong. Ini kayak misalnya ada contoh ibu-ibu ya kan, di sosial media mungkin banyak banget ya kan, banyak yang buang sampah ke sungai. Itu berarti dia nggak sadar kan, atas apa yang dia perbuat itu bakal berdampak kembali, apalagi soal alam. Nah, boleh nggak sih mereka tuh ditegur, atau gimana cara mereka untuk negor? Misalnya ada orang yang buang sampah gitu, kayak lo jangan dong buang sampah sembarangan, atau kayak gimana? Kalau kami pernah memakai berbagai cara. Kalau melarang ataupun kita ngasih tahu tuh sering akan memunculkan sebuah konflik juga. Karena di sini belum ada memang contoh orang yang memang benar-benar diberikan sanksi sehingga orang tuh jerah. Orang tuh nggak sadar, karena nggak ada sampai hari ini pun nggak ada yang benar-benar dari sekian peraturan terkena berapa tahun penjara, sanksi sekian ratus. Kami belum melihat yang memang benar-benar seperti itu. Sehingga masyarakatnya pun mungkin ya bilang sadar, banyak kok yang udah sadar, tapi mulai berubah lagi kesadarannya. Mode default lagi, mode dasarnya yang sempat sembarangan mungkin buang tuh karena nggak ada pengawasan, nggak ada aturan tegas berupa sanksi juga, sehingga kembali kebiasaan tersebut terulang. Dan dampaknya sebenarnya bisa kita rasakan bersama. Jadi guys, jangan buang sampah sembarangan ya. Ya, hal sederhananya harus sadar sama diri sendiri, harus jaga lingkungan, jaga alam, jaga hal yang kecil di sekitar kita, karena itu bakal berdampak ke kita. Oke. Udah cukup segitu aja Kak? Udah gitu aja pertanyaan aku. Terima kasih untuk podcast kali ini. Makasih juga ya Kak udah mau datang. Semoga nggak kapok, semoga bisa menginspirasi banyak orang lagi. Iya, diri sendiri aja sih. Iya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata.